Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 194 September 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 194 September 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita ajang pencarian bakat, syukuran, prestasi, komunitas, penghargaan, pendidikan, kuliner, pertanian, pelantikan, hukum, cerpen, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Jr., pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan September 2023 pihaknya menyajikan Taput Mencari Bakat Voice 4, syukuran ulang tahun, prestasi Miss Remaja, komunitas, penghargaan, pendidikan, kuliner, pertanian, pelantikan, hukum, cerpen, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama, Yayasan NPS, pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SAMM, menggelar Grand Final Taput Mencari Bakat Voice 4 bertajuk Lift Up Your Voice and Shake the World, di mana Desmond Hutasoit dari Siborong-Borong meraih juara pertama. Diharapkan TMB dapat menghasilkan penyanyi berkualitas yang berkiprah di ajang pencarian bakat tingkat nasional seperti Indonesian Idol, The Voice Indonesia, Pop Academy, dan lainnya. Laporan khusus. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan, menggelar ibadah syukuran ulang tahun ke-51 perkenantuan rencana ke depan bertajuk However Many Years a Man May Live, Let Them Enjoy Them All. Dia mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan serta berterima kasih atas anugerahnya. Melalui usaha yang dilakukan dan doa, kiranya Tuhan mengizinkan memasuki, menjalankan, dan melakukan rencananya. Komunitas. Batak Center Pusat Habatakon, Ketua Umum Insinyur Sintong M. Tampubolon dan Sekretaris Jenderal Dr. Andus Jerry R. Sirait gelar diskusi publik mengatasi patologi sosial pada anak dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional dengan narasumber Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Susiryo Panjaitan, praktisi patologi sosial anak, Parlin Sianipar, tokoh masyarakat Toba, dan Nasib Simarmata, Ketua Umum DPP LABB. Prestasi. Violeta Sianturi, Miss Remaja Sumatera Utara 2023. Setelah meraih first runner-up Miss Remaja Indonesia 2023, putri dari pasangan Herianto Sianturi dan Sri Mastika Hutagalung, warga Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang merupakan siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sibolga ini menyatakan kesiapannya melangkah mengikuti ajang Miss Ekotin Indonesia. Nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, menyerahkan 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial kepada 3 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Humbang Hasundutan, Samosir, dan Tapanuli Utara. Dia mengatakan bahwa perencanaan terpadu perhutanan sosial sudah diperkuat oleh Perpres nomor 28 tahun 2023 dengan harapan daerah bergerak lebih cepat. Pelantikan. Dr. Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, melantik 41 orang kepala desa masa jabatan 2023-2029 di Kabupaten Tapanuli Utara. Dia berharap jangan lagi ada pengkotak-kotakan di masyarakat dan mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersinergi membangun desa. Buang jauh-jauh setiap perilaku yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antar sesama warga masyarakat. Kesehatan. Rumah Sakit Umum HKBP Baligi, Direktur Dr. Beni Sinaga, gelar perayaan usia 105 tahun dalam kondisi sedang berkembang, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.
melalui berbagai peningkatan baik pelayanan, sarana, prasarana, serta pembukaan layanan kesehatan baru, rumah sakit milik Kuria Kristen Batak Protestan ini siap go internasional. Bona Pasogit, Forpermas Habornas Toba, Ketua Parasman Pasaribu, menggelar aksi damai minta segera perbaikan jalan. Mereka meminta Presiden Jokowi datang mengecek jalan rusak di daerah Sumatera Utara yang sangat membuat warga di 3 kecamatan yakni Habinsaran, Borbor, dan Nasau menderita. Jalan yang rusak tersebut memiliki panjang sejauh 60 km. Perizinan Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, membuka bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko tahun anggaran 2023. BIMTEK ini merupakan upaya pemerintah kabupaten mendorong pelaku usaha lokal agar memahami prosedur perizinan dari segi teknis penyelenggaraan sampai dengan proses penerbitan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Toba, Bupati Insinyur Poltak Sitorus MSC, menerima penghargaan BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai terbaik pertama kategori laporan narasi Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS semester 1 dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas ke-30 Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Penghargaan ini memotivasi ASN semakin kompak. Pertanian Pandiko Timoteus Gultom ST, Bupati Samosir, menyampaikan proposal Sarpres Pertanian kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati menyampaikan langsung usulan kegiatan teksi alsintan, embung geomembran, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan dengan sangat berharap dan optimis dapat dialokasikan mengingat kebutuhan untuk kemajuan pertanian Kabupaten Samosir. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu, Master Teologi, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan renungan tema ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78, Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-78 bangsa Indonesia mendorong seluruh orang Kristen melakukan yang baik dalam rangka misi di dunia. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Cerpen Rosdiana Hutapea Sarjana Pendidikan, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Ngarol Ngidul Anak-anak Muda bagian pertama. Anak-anak muda tanggung ini menikmati bakso tusuk pesanan masing-masing. Mulut mengunyah, namun ocehan jalan terus sehingga bakso yang terkunyah ada yang terbersit keluar, kadang ada yang melesat ke wajah kawan. Pesan etos Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Perkuatlah self-fulfilling profesi dalam diri. Kunci sukses melakukan transformasi ke arah positif setiap pribadi pemimpin dan staf di perusahaan atau organisasi lainnya dibutuhkan self-fulfilling profesi yang spiritnya dipengaruhi legenda Pygmalion Effect. Hukum Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Inovasi Proses Penanganan Masalah Hukum dan Masalah Sosial Ekonomi Mengatasi Gerakan Separatis OPM KKB Papua, bagian kedua terakhir. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 194 September 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.
Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.